Selamat siang, masih bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tematik 4D subtema 3 pembelajaran hari pertama, manfaat bekerja. Kegiatan pembelajaran kita meliputi nanti akan mencari kata-kata sulit menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian juga tentang gaya gesek. Nah, jangan lupa untuk subscribe. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu membaca teks petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda, mengartikan kosakata dengan melihat dalam kamus, mendefinisikan gaya gesek, menyebutkan contoh gaya gesek, menjelaskan manfaat gaya gesek, dan mendemonstrasikan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan yang kita kembangkan adalah kreatif, semangat bekerja. Kalian membutuhkan peralatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap alat memiliki kegunaan. Alat yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam menggunakan alat, kita membutuhkan gaya atau kekuatan. Supaya alat dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka harus memperhatikan petunjuk dengan benar. Mari kita belajar tentang penggunaan alat dengan benar. Namun sebelumnya, ada lagu berjudul Bersih dan Sehat. Nah, coba lagu Bersih dan Sehat. Mengapa kita memilih lagu Bersih dan Sehat? Karena kita harus selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat. Hidup sehat sangat diperlukan oleh manusia. Karena dengan hidup sehat akan membuat kita bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Kebersihan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Kemoceng, sapu, kain, pel, dan sikat merupakan alat kebersihan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, yuk kita baca teks bacaan kegiatan pada hari libur. Keluarga Melati senang bekerja sama dalam melakukan setiap kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas. Pada hari libur, keluarga Melati merencanakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama-sama. Mereka menerima dengan senang hati atas tugas yang didapat oleh setiap anggota keluarga. Pak Sigit mendapat tugas mencuci sepeda motor. Sebelum melaksanakan tugas, Pak Sigit menyiapkan ember, lap, sikat, sabun, dan selang. Selang segera dipasang pada keran air. Pak Sigit menyiram sepeda motor menggunakan selang, kemudian menyikat sepeda motor menggunakan sikat dan sabun cuci. Pak Sigit menyikat dengan teliti hingga semua bagian menjadi bersih. Seluruh bagian yang kotor sudah disikat dengan bersih. Pak Sigit segera membilas dengan air bersih, lalu mengeringkannya dengan lap. Bu Ratih mendapat tugas memasak dan membersihkan dapur. Bu Ratih membuat menu sayur sop, ikan goreng, dan tempe goreng. Bu Ratih pergi ke warung untuk membeli bahan yang akan dimasak. Pulang dari warung, Bu Ratih segera mencuci ikan dan membumbui ikan serta tempe yang akan digoreng. Bu Ratih juga memotong bahan-bahan untuk membuat sayur sup. Sebelum dipotong, sayur dicuci dahulu hingga bersih. Setelah semua bahan disiapkan, Bu Ratih segera memasak. Setelah selesai memasak, Bu Ratih membersihkan perlengkapan memasak dan ruang dapur sampai bersih dan rapi. Bintang, Melati, dan Mentari juga mendapat tugas membantu pekerjaan orang tuanya. Bintang mendapat tugas mengelap kaca jendela,
Bintang menyiapkan kemoceng dan lap basah untuk membersihkan kaca jendela. Melati mendapat tugas menyapu dan mengepel lantai. Ia menyiapkan sapu icuk, kain pel, dan ember. Pertama-tama, Melati menyapu lantai hingga bersih. Setelah bersih, Melati segera mengepel lantai. Mentari pun membantu Melati menyapu lantai. Mereka bekerja dengan senang hati. Nah, setelah membaca teks bacaan berjudul kegiatan pada hari libur tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati? Mereka bermusyawarah untuk membersihkan lingkungan, untuk membagi tugas bersama. Siapa yang bertugas membersihkan dapur? Bu Ratih mendapat tugas memasak dan membersihkan dapur. Apa tugas Bintang? Bintang mendapat tugas mengelap kaca jendela. Apa tugas Melati? Melati mendapat tugas menyapu dan mengepel lantai. Alat apa saja yang dipakai oleh keluarga Melati untuk melakukan kerja bakti? Ember, lap, sikat, sabun. Sekarang kita akan mengartikan kosakata dari bacaan tadi. Untuk lebih memahami teks bacaan yang berjudul kegiatan pada hari libur, carilah kosakata berikut ini dengan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemarin Bapak meminta kalian download Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang untuk mencari kata-kata ini. Bermusyawarah, bekerja sama, teliti, membilas, menu, warung, membumbui, bahan, perlengkapan, dan kemoceng. Coba cari arti katanya. Kita lanjutkan. Menyebutkan contoh gaya gesek. Saat membersihkan sepeda motor, Pak Sigit menggunakan selang, sikat, dan kain lap. Bu Ratih memotong bahan-bahan untuk memasak menggunakan pisau. Bintang membersihkan kaca jendela menggunakan kemoceng dan lap basah. Melati menyapu dan mengepel lantai menggunakan sapu cuk, kain pel, air, dan ember. Contoh benda yang mengalami gesekan saat keluarga Melati sedang mengadakan kerja bakti adalah sikat dengan permukaan sepeda motor, kemoceng dengan permukaan kaca, kain pel dengan permukaan lantai. Dua benda yang bersentuhan akan menimbulkan gesekan. Nah, kita lihat gambar berikut. A. Mendorong almari. Gesekannya antara almari dengan permukaan lantai. B, C, D, E, F, G, H. Sudah? Semuanya sudah perhatikan? Gambar A tadi adalah permukaan lemari dengan permukaan lantai. Gambar B tadi tentang apa? Ban mobil dengan aspal. Permukaan aspal ya. C. Kain pel dengan permukaan kaca. Ban sepeda dengan permukaan jalan. Kain pel dengan permukaan ubin. Roda pesawat dengan permukaan landasan. Permukaan jalan dengan roda papan luncur. Penghapus dengan permukaan papan tulis. Nah, sekarang sebutkan benda-benda yang saling bergesekan dalam kehidupan sehari-hari selain yang tampak pada gambar tadi. Apa saja, Nak? Rem dengan sepeda ban. Pencuci piring dengan piring. Yang lain, coba kamu temukan sendiri. Kalian cari sendiri, masih ada C, D, E. Silahkan tulis sendiri. Ketika manusia berpindah tempat, terjadi gesekan antara gerakan kaki dengan lantai. Ketika mobil berjalan, terjadi gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Gaya gesek akan membuat benda menjadi sulit bergerak atau berhenti. Besar kecilnya gaya gesek tergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya geseknya.
dan semakin sulit benda bergesekan di atas permukaan tersebut. Sebaliknya, semakin halus saat permukaan, semakin halus suatu permukaan, semakin kecil gaya geseknya, dan semakin mudah benda untuk bergerak di atas permukaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada satu permukaan. Sekarang kita demonstrasikan manfaat gaya gesek tersebut. Gosokkan kedua telapak tangan, apa yang kamu rasakan? Telapak tangan akan terasa panas. Gesekkan batang korek api pada sisi korek api. Apa yang terjadi? Korek api akan terbakar. Gosokkan magnet pada besi, lalu apa yang terjadi? Nah, besi akan menjadi magnet dan bisa menarik jarum. 4 dan 5, silakan diisi sendiri. Gosokkan, usapkan lap basah yang masih bersih pada kaca jendela kelas. Apa yang akan terjadi pada kaca jendela? Guntinglah kertas menjadi beberapa bagian. Apa yang akan terjadi pada kertas? Ya. Dari beberapa kegiatan di atas kita dapat menyimpulkan dengan menggosokkan kedua telapak tangan maka akan timbul rasa hangat. Kedua, 3, 4, 5 silahkan simpulkan sendiri. Menjelaskan manfaat gaya gesek. Nah, setelah menemukan kesimpulan tadi, kalian harus bisa memahami apa sih manfaat gaya gesek. Coba kita lihat manfaat gaya gesek atau pemanfaatan gaya gesek. Menghangatkan tubuh ketika kita merasa dingin, dengan menggosokkan telapak tangan akan hangat. Pembuatan api, ya saat tadi dengan korek api tadi. Pembuatan magnet, ya tadi dengan menggesek-gesekkan magnet dengan logam tadi, dengan besi tadi. Kemudian membersihkan benda. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan membersihkan benda biasanya memanfaatkan gaya gesek. Contoh mencuci piring, nyapu, ngepel, mencuci pakaian, dan mencuci kendaraan bermotor. Memotong benda. Saat memotong benda menggunakan pisau atau gunting, kita memanfaatkan gaya gesek. Gesekan yang terjadi antara alat pemotong dengan benda yang dipotong. Menjalankan kendaraan bermotor. Gesekan pada kompas kopling dapat memindahkan gigi pada kendaraan bermotor sehingga kendaraan dapat berjalan. Memperlambat laju kendaraan. Rem yang terdapat pada kendaraan bermotor berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan bermotor. Rem tersebut memanfaatkan gaya gesek. Memindahkan barang. Saat kita memindahkan barang atau gesekan meja, kursi, lemari, benda lain yang berat, kita memanfaatkan gaya gesek. Gesekan terjadi antara benda yang dipindahkan dengan lantai. Sebagai hiburan, permainan skateboard, terus banyak sekali permainan yang memanfaatkan gaya gesek. Yoyo itu juga memanfaatkan gaya gesek ya. Buat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Menggunakan suatu alat harus memperhatikan petunjuk dengan benar. Mengartikan kosakata harus menggunakan kamus supaya kita dapat mengetahui arti kata dengan benar. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Contoh kegiatan yang menggunakan gaya gesek adalah menggeser lemari, mengelap kaca jendela, menghapus papan tulis, mengepel lantai. Manfaat gaya gesek antara lain menghangatkan tubuh, membuat api, membuat magnet, membersihkan benda, menjalankan kendaraan bermotor, memperlambat laju kendaraan, memindahkan barang, dan sebagainya. Apakah kamu sudah bisa menggunakan alat dengan benar? Apakah gaya gesek penting dalam kehidupanmu sehari-hari? Supaya dapat menggunakan alat dengan benar, maka saya akan sebutkan kegiatan atau pekerjaan di keluargamu yang memanfaatkan gaya gesek. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, salam sehat selalu.